Assalamualaikum, Om Tante, Bro Sis, apa kabar pian semua? Semoga sehat dan bahagia. Edisi kali ini, Ulun Muresta Fish Channel ingin mencoba berbagi informasi tentang ikan apa saja yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Banjarmasin. Seperti diketahui bahwa Banjarmasin berjuluk kota seribu sungai, sudah tentu banyak sekali ragam ikannya. Nah, kali ini Ulun akan membahas 8 ikan khas Banjarmasin. Tapi sebelum mulai, sekiranya pian klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dalam memberikan informasi tentang dunia perikanan di Banjarmasin. Selamat menonton. Di urutan ke-8 ada ikan sepat. Ikan sepat merupakan ikan konsumsi yang disukai orang, meski umumnya hanya bernilai murah. Ikan ini hidup di rawa-rawa, danau, aliran air yang tenang, dan umumnya lahan basah di dataran rendah, termasuk sawah-sawah, serta saluran irigasi. Ikan sepat memangsa zooplankton, krustasea kecil, dan aneka larva serangga. Di Banjarmasin, pemanfaatan ikan ini biasanya diolah menjadi ikan sepat kering, atau ikan samu, sehingga bisa menaikkan harga jualnya. Di urutan ke-7, ada ikan baung. Baung adalah ikan air tawar yang dapat hidup dari perairan di muara sungai, sampai ke bagian hulu. Bahkan baung ditemukan sampai ke muara sungai di daerah pasang surut yang berair sedikit payau. Secara umum, baung dinyatakan sebagai ikan yang hidup di perairan umum seperti sungai, rawa, situ, danau, dan waduk. Baung bersifat noktural, artinya aktivitas kegiatan hidupnya dalam mencari makan lebih banyak dilakukan pada malam hari. Selain itu, baung juga memiliki sifat suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai tempat habitat hidupnya. Di alam, baung termasuk ikan pemakan segala atau omnivora. Olahan makanan favorit khas Banjarmasin, dengan menggunakan ikan ini, adalah gangan asam kepala baung, dan paisan baung. Di urutan ke-6 ada ikan biawan. Ikan biawan adalah ikan air tawar yang hidup di antara permukaan dan dasar perairan. Habitat ikan ini adalah perairan tropis yang dangkal, berarus tenang, dan banyak terdapat tanaman air. Di Banjarmasin sendiri, ikan ini selalu ada di setiap pasar-pasar ikan, karena harga ikan yang relatif murah, sehingga dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjadi ikan konsumsi. Di urutan ke-5, ada ikan sepat siam. Ikan ini biasanya berwarna kusam kehitaman sampai agak kehijauan pada hampir seluruh tubuhnya. Terkadang sisi tubuh bagian belakang tampak agak berbelang miring, berbintik besar hitam. Seperti umumnya sepat, ikan ini menyukai rawa, danau, sungai, dan parit yang berair tenang, terutama yang banyak ditumbuhi tumbuhan air. Sehingga untuk para pemancing di Banjarmasin, sudah sangat paham di mana, dan seperti apa spot pancing ikan ini. Olahan ikan ini yang sangat populer adalah pakasam sepat siam, dan ikan asin sepat siam masak santan. Di urutan ke-4, ada ikan seluang. Ikan seluang ialah salah satu spesies rasbora. Ikan seluang merupakan ikan yang banyak terdapat di sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, dan Indonesia. Ikan ini bersisik seperti ikan lampam, tetapi berbentuk tirus seperti anak jelawat. Untuk menangkap ikan ini, para nelayan biasanya menggunakan jaring atau ancau. Digoreng kering adalah salah satu cara mengolah ikan ini. Selain dengan dibikin paisan, ikan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Banjarmasin. Biasanya tersedia di toko souvenir di Banjarmasin. Di urutan ke-3, ada ikan papuyu. Ikan papuyu atau betok, adalah nama sejenis ikan yang umumnya hidup liar di perairan tawar. Ikan ini umumnya berukuran kecil, panjang hingga sekitar 25 cm, berkepala besar dan bersisik keras kaku, sisi belakang tutup insang bergerigi tajam seperti duri. Papuyu umumnya ditemukan di rawa, sawah, sungai kecil dan parit. Ikan ini jarang dipelihara orang, dan lebih sering ditangkap liar.
Cara mendapatkan ikan ini biasanya dipancing dengan umpan cacing, akan tetapi ada juga dengan ulat bambu. Di Banjarmasin, penduduk setempat mempunyai cara tersendiri, yakni dengan mencampur telur semut dengan getah karet. Masyarakat Banjar memiliki menu khas dari ikan papuyu. Papuyu baubar terkenal sebagai masakan yang enak dari daerah Banjarmasin. Ada juga wadi papuyu. Ikannya dibersihkan dengan cara dibuang sisik, jeroan, dan insangnya, kemudian difermentasi dengan bantuan garam, lalu dimasukkan dalam toples plastik, hingga berhari-hari. Di urutan kedua ada ikan haruan. Ikan haruan atau gabus adalah salah satu ikan yang tergolong predator. Nama ilmiahnya adalah Channa striata, tidak seperti jenis channa lainnya, seperti channa maru, channa mikro, channa pleru. Ikan ini lebih mengarah menjadi ikan konsumsi, ketimbang ikan hias. Ikan ini cukup besar, dapat tumbuh hingga mencapai panjang 70–80 cm. Mulut besar, dengan gigi-gigi besar dan tajam. Ikan ini biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran air. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu dan kodok. Ikan ini menjadi salah satu target para pemancing di Banjarmasin, baik yang menggunakan casting atau tradisional yaitu memair. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak ikan berwarna jingga, bergaris hitam, berenang dalam kelompok yang bergerak bersama untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijagai oleh induknya yang sangat agresif. Diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka, sehingga sangat bagus untuk kita mengkonsumsinya. Berbagai olahan makanan khas Banjarmasin dengan ikan ini ada bermacam-macam, ada nasi kuning, lontong, dan yang biasa dijadikan oleh-oleh adalah rabuk atau abon ikan haruan. Di urutan ke-1, ada ikan kelabau. Alasan ulun memasukkan ikan ini sebagai urutan pertama adalah karena ikan ini dibuatkan monumen atau maskot tubuhnya di Banjarmasin, sehingga ulun kira ikan ini menjadi salah satu ikan kebanggaan Banjarmasin. Adapun rasa ikan ini, ialah manis, hampir sama dengan ikan mas. Ikan kelabau memiliki duri halus berbentuk Y. Ikan ini populer di kalangan pemancing. Biasanya umpan yang paling ampuh adalah dengan gabin yang telah diolah menjadi adonan, dan digiling menjadi bulatan kecil. Untuk olahan masakan dari ikan ini, biasa masyarakat Banjar mengolahnya menjadi wadi, dan dimasak dengan aneka macam kuah, misalkan wadi kelabau masak kuning, atau bisa juga ditim. Nah, kalau pian sukanya ikan ini dimasak apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ulun kira sekian info review mengenai ikan populer di Banjarmasin kali ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi pian, para penghobi dunia ikan. Adapun kekurangan dan kekeliruan dalam informasi yang ulun sampaikan, silahkan tulis masukan dan saran di kolom komentar. Nah, kira-kira ikan apakah yang akan kita bahas di next episode? Terus ikuti Muresta Fish Channel. Jangan lupa subscribe, suka, komentar, dan sebarkan. Assalamualaikum.